Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Sri Indriani Umbra SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Hairun. Saat ini saya mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dalam kesempatan ini, saya memaparkan rancangan pengajaran mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan kode mata kuliah IHK 65163 berbobot 3 SKS diselenggarakan dengan 16 kali tatap muka yang terdiri atas 14 kali materi, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Mata kuliah ini membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1945, pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, PHPU, pembubaran parpol, dan impeachment presiden berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa mengenai kewenangan dan mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi yang meliputi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, serta impeachment presiden dan atau wakil presiden. Melalui pendekatan Outcome Based Education atau OB, mahasiswa diharapkan untuk tidak hanya menguasai aspek normatif dan prosedural, tapi juga mampu menerapkan, menganalisis, dan menyusun dokumen dalam konteks praktik beracara di Mahkamah Konstitusi. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 6, CPL 10, dan CPL 11 yang telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Koordinator Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi beserta prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun dokumen hukum acara Mahkamah Konstitusi seperti permohonan pengujian undang-undang, kesimpulan, dan tanggapan. CPMK 3, mahasiswa mampu memberikan pendapat hukum secara konstruktif terhadap suatu persoalan konstitusional yang dapat diselesaikan melalui mekanisme di acara Mahkamah Konstitusi. Dan CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan pemahaman teoritis dan keterampilan praktik hukum dalam bentuk simulasi dan studi kasus. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment atau DIA. Pada delivery, materi pembelajaran yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, kuis berbasis kuisis atau kuis interaktif, dan Canva sebagai media pendukungnya. Pada interaction, pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Dan pada asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini meliputi kehadiran 15%, kasus proyek atau praktik 20%, pengetahuan 20%, UTS 20%, dan UAS 25%. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yakni case method, di mana mahasiswa tidak hanya dituntut memahami hukum secara di dalam Mahkamah Konstitusi, tapi juga mampu menganalisis persoalan hukum, memberikan argumentasi konstitusional yang logis, menyusun dokumen hukum, dan menawarkan solusi terhadap permasalahan ketatanegaraan. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini yakni berupa buku hukum acara Mahkamah Konstitusi dari beberapa ahli dan jurnal konstitusi yang memiliki kaitan erat dengan materi pembelajaran. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi pada materi pertemuan ketiga yakni kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat datang teman-teman di mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hari ini kita pertemuan ketiga ya. Iya, Ibu. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga perkuliahan kita hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke teman-teman, hari ini pertemuan ketiga. Sebelum Ibu memulai perkuliahan, Ibu mau cek kehadirannya lebih dulu. Hari ini hadir semua ya? Iya. Pada pertemuan ketiga, pada mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, kita akan belajar berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu, pertemuan kedua, kita belajar tentang apa? Oh iya, silahkan. Sejarah dan dasar konstitusional Mahkamah Konstitusi. Betul sekali. Ada lagi? Selain itu Bu, materi minggu lalu tentang latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi, kedudukan dalam ketatanegaraan. Terima kasih Bu. Ya, betul sekali. Materi minggu lalu itu adalah berkaitan dengan sejarah Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem bernegara. Pertemuan minggu lalu kemarin itu berkaitan juga dengan pertemuan kita yang ketiga hari ini tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu kewenangan Mahkamah Konstitusi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan dasar konstitusional dan dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi dan membedakan kewenangan Mahkamah Konstitusi beserta karakteristik, ruang lingkup, dan prosedur penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Yang ketiga, menganalisis penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui kajian terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan tujuan pembelajaran yang keempat, menyusun argumentasi hukum dan memberikan solusi terhadap permasalahan konstitusional yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ketiga, dan kita masuk pada materi kita tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ibu mau tanya, apakah mungkin teman-teman sebelum pada pertemuan ketiga ini mungkin ada yang sudah membaca materi pertemuan yang lalu, ini juga men-flashback materi pertemuan kedua kita. Apakah ada yang tahu kewenangan MK itu diatur di mana? Oh ya, silahkan. Kewenangan MK diatur dalam pasal 24A, 24C Undang-Undang Dasar 1945. Betul sekali. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan itu yang kemudian menjadi breakdown 4 kewenangan, 1 kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Apa saja 4 kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan legitimasi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni 4 kewenangan, 1 kewajiban. Apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi? Kewenangan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sekali lagi, putusan MK itu bersifat final pada 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Apa saja 4 kewenangannya? Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dalam hal ini pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota selama belum terbentuknya peradilan khusus. Kewenangan MK yang ketiga ini adalah kewenangan yang masih bersifat sementara sepanjang belum dibentuknya peradilan khusus. Kemudian kewenangan selanjutnya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan kewenangan yang selanjutnya memutus pembubaran partai politik. Inilah teman-teman 4 kewenangan. Dan dalam ketentuan pasal 24C tadi yang telah disebutkan, ada 1 kewajiban juga yang dimiliki oleh Mahkamah, yakni Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terhadap pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran. Nah, ini adalah 1 kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Dan teman-teman, 4 kewenangan ini telah dijalankan oleh MK.
hanya satu kewajiban yang sampai hari ini sejak MK berdiri belum dijalankan kewenangan ini karena belum ada usulan pendapat DPR terhadap pelanggaran presiden. Kemudian siapa saja sih pertanyaannya kemudian yang menjadi pemohon pada pengujian undang-undang? Tentu dalam peraturan Mahkamah Konstitusi diatur ada 4 yang dapat dan bisa menjadi legal standing pada pemohon di Mahkamah Konstitusi. Di antaranya adalah perorangan warga negara. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat. Yang ketiga, badan hukum publik dan privat. Dan yang keempat, lembaga negara lain. Jadi inilah pemohon dalam Mahkamah Konstitusi. Kemudian objek pengujian formil. Nah, yang menjadi objek dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi itu adalah melihat bagaimana proses pembentukannya. Untuk kasus hukum acara pengujian undang-undang, maka Mahkamah menilai bagaimana proses pembentukan RUU tadi sampai undang-undang. Apakah ada problem dalam proses pembentukan undang-undang itu? Tidak. Nah, itu akan digali dalam pengujian formil. Kemudian dalam pengujian materi, Mahkamah akan menilai apakah materi muatan yang terkandung dalam undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Nah, ini pada tahapan pengujian undang-undang. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi, tepatnya dalam putusan MK nomor 6/PUU Angka Romawi 3 tahun 2005, Yunto putusan nomor 11 PUU Angka Romawi 5 tahun 2007, Mahkamah memberikan kualifikasi dan syarat siapa saja yang dapat menjadi pemohon pada pengujian undang-undang. Syaratnya ada 5. Yang pertama, adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 yang itu kemudian dilanggar. Yang kedua, hak konstitusional pemohon tersebut yang dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Dan yang ketiga, kerugian konstitusional pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penelaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi. Jadi Mahkamah akan menilai ketika pemberlakuan undang-undang ini, Mahkamah akan menilai bahwa ini akan dapat dipastikan ketika berlaku undang-undang ini maka akan ada kerugian konstitusional yang timbul. Gitu. Kemudian yang keempat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dan yang terakhir, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Jadi MK itu sangat hati-hati teman-teman dalam menguji substansi material dan suatu norma karena memang putusan Mahkamah tadi bersifat final dan mengikat. Kemudian pada kewenangan yang kedua, sengketa kewenangan lembaga negara atau biasa teman-teman sering mendengarkan SKLN. Kewenangan MK itu SKLN, itu berarti berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, siapa saja yang menjadi pihak dalam SKLN ini teman-teman? Di antaranya ada 7 yang kewenangannya lahir dari Undang-Undang 1945. Jadi lembaga negara apa saja itu? Yang pertama adalah MPR, yang kedua adalah DPR, yang ketiga adalah DPD, yang keempat adalah Presiden, yang kelima adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang keenam adalah pemerintah daerah, dan yang ketujuh lembaga negara lain yang kewenangannya lahir dari Undang-Undang 1945. Kemudian apa yang menjadi objek sebenarnya dalam SKLN itu adik-adik semuanya? Kewenangan konstitusional lembaga negara yang dianggap, diambil, dikurangi, dihalangi, atau diabaikan, dan atau dirugikan dari lembaga negara lain. Jadi khusus untuk SKLN ini adalah Mahkamah menegaskan dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 24C itu pada lembaga negara yang lahir dari rahim konstitusi. Jadi kalau lembaga negara yang tidak dibentuk dengan konstitusi maka tidak menjadi pemohon atau objek dalam sengketa kelembagaan negara. Karena itu tidak sesuai dengan legal standing-nya karena bukan lahir dari rahim konstitusi. Kemudian kewenangan yang ketiga adalah PHPU berkaitan dengan presiden dan wakil presiden. Nah, kita ketahui bersama ini juga menjadi kewenangan yang kita selalu melihat ketika pemilihan presiden pasti akan selalu bermuara pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, PHPU presiden dan wakil presiden ada para pihak
ada objek, ada tenggang waktu dan putusan. Nah, kita mulai dari para pihak. Siapa saja yang menjadi para pihak dalam PHU Presiden dan Wakil Presiden? Yang pertama adalah pemohon, pasangan calon presiden atau wakil presiden. Yang kedua adalah termohon. Dan hal ini kalau presiden berarti KPU RI ya, adik-adik. Kemudian yang ketiga pihak terkait. Pihak terkait itu berkaitan dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkepentingan terhadap permohonan pemohon. Dan yang keempat adalah Bawaslu RI. Inilah yang menjadi para pihak dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian objeknya adalah penetapan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU. Jadi KPU telah mengumumkan dengan suara perolehan terbanyak. Gitu. Dasar itu yang kemudian menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada tenggang waktu. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah penetapan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu dimulai dimohonkan. Jadi ketika KPU telah mengumumkan dengan perolehan suara terbanyak, paling lama 3 hari itu bisa diajukan ke MK. Itu setelah penetapan KPU. Kemudian putusan perkara PHU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam waktu 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BPRK, atau Berita Acara Pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Memang karena putusan ini adalah hukum acara yang dibutuhkan waktu yang singkat, karena itu Mahkamah membutuhkan ketelitian yang luar biasa. Kemudian memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan, ini salah satu, ini adalah satu kewajiban yang dimiliki oleh MK yang sebagaimana tertuang dalam pasal 24C tadi. Nah, siapa yang menjadi pemohon dalam dalam memutus pendapat pada soal kewenangan ini ya, dugaan presiden melakukan impeachment. Dalam Undang-Undang 45 dan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa yang menjadi para pihak atau pemohon di Mahkamah Konstitusi pada hukum acara ini adalah pihak yang memohon putusan MK atas pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh pimpinan DPR yang dapat menunjukkan kuasa hukumnya. Jadi khusus untuk impeachment presiden yang menjadi pemohon adalah DPR itu sendiri. DPR yang menjadi pemohon. Kemudian pihak yang kedua, pihak yang diduga melakukan pelanggaran dalam hal ini presiden atau wakil presiden yang dapat didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Kemudian dalam permohonannya DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonan yang mengenai pertama, apakah presiden atau wakil presiden itu benar telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Jadi memang ini adalah pembuktian yang harus diberikan ke DPR kepada Mahkamah. Kemudian presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden berdasarkan Undang-Undang 45. Jadi memang inilah yang menjadi dalil alasan kenapa presiden bisa di-impeach gitu. Tapi nanti melalui analisis dan putusan Mahkamah Konstitusi pada soal ini. Oke, adik-adik, dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi berkaitan dengan kewenangan MK, kemudian berkaitan dengan dasar hukum pembentukan MK, apa saja kewenangan-kewenangan MK. Ini adalah contoh yang nanti akan Ibu putar videonya, dan ini akan kita sama-sama melihat. Karena kan tadi kita sudah menguasai belajar bersama tuh teman-teman, adik-adik semuanya tentang kewenangan, 4 kewenangan atau kewajiban. Nah, Ibu akan memberikan gambaran sebenarnya itu seperti apa sih beracara di MK. Siapa tahu mungkin di antara adik-adik semuanya setelah menjadi sarjana hukum bisa menjadi advokat khusus pada Mahkamah Konstitusi, bisa jadi. Amin. Jadi ini adalah nanti akan saya putarkan Siti yang kita sama-sama melihat seperti apa beracara di Mahkamah Konstitusi. Ini majelis hakim masuki ruang sidang. Ini para pemohon. Ini pada permohonan pengujian undang-undang. Kembali ya. Sip.
Sidang untuk permohonan nomor 84 PWU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Mulia, izin memperkenalkan yang hadir. Saya sendiri Muhammad Arfan, SHMH. Samping kami saya ada Husna Nur Amalia, SHMH. Diki Sudarmadi samping kiri saya, SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk pengujian material beberapa norma dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dan kami bertiga, saya, kemudian Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur, dan Yang Mulia Bapak Profesor Adis Kadir, ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memimpin panel ini. Dan agenda persidangan kita sekarang adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan, dan nanti akan ada penasehatan dari kami bertiga. Sudah pernah berbicara di MK sebelumnya? Belum pernah. Ini pertama ya? Oke, terima kasih. Di pendahuluan ini kami minta untuk disampaikan pokok-pokoknya saja, jadi tidak dibacakan semua. Kalau dibacakan ini agak lama juga. Apalagi kami sudah membaca permohonan ini dan sudah memiliki telaah, dan itu yang akan kami sampaikan dalam penasehatan. Dan terakhir, tolong disampaikan apa yang ditulis di sini. Permohonan pendahuluan pada pengujian materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang aparatur sipil negara. Ini adalah sidang pertama pemeriksaan pendahuluan. Jadi Mahkamah melihat pemohon dalam gugatannya itu menjelaskan terhadap kerugian material apa yang dimohonkan oleh pemohon, sehingga menurut Mahkamah menilai bahwa ini termasuk memenuhi gitu. Karena di pemeriksaan pendahuluan ini Mahkamah akan menilai teman-teman adanya semuanya apakah legal standing yang diajukan pemohon itu telah sesuai dengan 4 indikator tadi yang telah Ibu jelaskan. Nah di situ nanti Mahkamah menilai kemudian kalau gugatannya kemudian permohonannya itu masih kurang lengkap atau perlu ditambahkan atau ada yang keliru misalnya, maka Mahkamah masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki pada tahapan pemeriksaan pendahuluan. Jadi memang itulah pada tahapan pemeriksaan pendahuluan. Tadi ada dilihat ada 3 hakim ya. Jangan pikir bahwa harus semua gitu. Tidak ya. Mahkamah itu bisa panel. Jadi pada sidang hakim misalnya, karena gugatan pengujian undang-undang ini salah satu kewenangan MK dengan sidang terbanyak itu pengujian undang-undang teman-teman. Jadi biasanya kalau itu hakim memakai panel 3-3 dan berarti dia dalam kategori ganjil, itu bisa. Tapi dalam putusannya itu rapat permusyawaratan hakim. Dan terakhir, adik-adik semuanya, ada oleh-oleh sebelum Ibu mengakhiri perkuliahan hari ini. Ada kuis yang nanti adik-adik isi, itu berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi Ibu sampaikan hari ini. Sejauh mana Ibu mau menilai penjelasan, pemaparan, apakah telah dipahami oleh adik-adik semuanya tidak. Nah, jadi Ibu akan melihat nih, dan nanti adik-adik semuanya silahkan scan barcode quizzes. Dan ada pertanyaan yang nanti akan adik-adik jawab dalam bentuk pilihan ganda. Ini hanya mau melihat dan menguji sejauh mana pemahaman adik-adik terhadap materi kita pada pertemuan ketiga. Silahkan di scan. Ya, oke, sudah login. Kita mulai dengan hitungan 3, 2, 1.
biasa Ahmad Azril adalah peserta dengan jawaban yang benar terbanyak. Kemudian yang kedua tadi Ardi, yang ketiga Ilman. Kita berikan aplaus. Luar biasa. Di sini itu mau menilai, mau ingin tahu sejauh mana adik-adik semuanya memahami materi pelajaran kita pada pertemuan ketiga. Oke adik-adik, wah ini nomor urut pertama adalah Azril, yang kedua Ardi, yang ketiga Irman Buamona, keempat Indra, Andika Rahman Tika. Nah ini mau menilai sejauh mana adik-adik bisa memahami kewenangan MK. Nah itu yang akhirnya bisa menjadi evaluasi bagi ibu bahwa ternyata dengan cara belajar yang demikian itu bisa dengan cepat adik-adik memahami terkait dengan materi yang telah disampaikan. Oke adik-adik, dengan berakhir pertemuan kita pada pertemuan ketiga dengan kuis tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada mata kuliah untuk acara Mahkamah Konstitusi pertemuan ketiga. Terima kasih adik-adik. Tapi sebelum saya akhiri, tadi saya mendengarkan ada yang ingin bertanya tadi. Ibu, saya ingin bertanya sebelum ditutup gitu. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup. Saya? Iya. Ya baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Izin saya bertanya, bagaimana jika pemohon yang tidak memiliki legal standing, apakah bisa menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi? Oke, bagaimana pemohon jika tidak masuk pada kategori legal standing, apakah bisa menjadi pemohon? Oleh peraturan Mahkamah Konstitusi itu diatur bahwa siapa saja yang menjadi legal standing pada seluruh permohonan kewenangan MK gitu. Tetapi ada batasan, dan batasan itu kemudian Mahkamah memberikan batasan terhadap legal standing. Pertanyaannya adalah apakah dengan dia yang tidak masuk legal standing, apakah bisa menjadi pemohon? Tentu tidak bisa. Karena Mahkamah dan menurut undang-undang itu mengatur dengan tegas bagi mereka yang secara langsung, khusus ya contohkan pada kemudian undang-undang itu memiliki kerugian konstitusional terhadap berlaku itu undang-undang, maka dia bisa warga negara Indonesia. Tapi pada mereka empat tadi ya, lembaga negara privat maupun publik atau kewenangan atau lembaga negara lain adalah yang diatur dalam undang-undang. Hanya itu saja, di luarnya tidak bisa. Karena Mahkamah memberikan kategorisasi dan batasan. Itu ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, secukupkan pertemuan kita pada pertemuan ketiga. Sampai jumpa teman-teman adik-adik semuanya di pertemuan keempat. Saya akhiri perkuliahan hukum acara MK dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.